Halo semua, salam sejahtera bagi kita. Di sini, saya Putri Titin Syanturi dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan akan memaparkan materi mengenai masalah pokok ekonomi. Materi masalah pokok ekonomi ini dibagi menjadi 5 submateri. Yang pertama kebutuhan, yang kedua macam-macam kebutuhan, yang ketiga alat pemuas kebutuhan, yang keempat kegunaan barang, dan yang terakhir adalah inti masalah pokok ekonomi. Nah, Ananda sekalian, kita akan memasuki submateri yang pertama, yaitu kebutuhan. Apabila kita mendengar kata kebutuhan, pasti kita juga akan mengingat kata keinginan. Lantas, apakah perbedaan kedua kata tersebut? Nah, berikut ulasannya. Yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus kita miliki dalam hidup. Kata kunci dari kebutuhan ini adalah harus. Sementara, keinginan adalah sesuatu yang kita harapkan untuk kita miliki. Dan kata kunci dalam keinginan ini adalah yang kita harapkan. Contoh dari kebutuhan adalah sandang atau pakaian, pangan atau makanan dan minuman, serta papan atau rumah. Sementara, contoh dari keinginan adalah rumah mewah, mobil mewah, dan barang branded. Nah, Ananda sekalian, dengan kita memahami konsep perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, diharap kita dapat lebih mengatur skala prioritas kita, atau kita lebih mengedepankan sesuatu yang kita butuhkan daripada yang kita inginkan, untuk menjaga keseimbangan finansial kita yang lebih stabil. Ananda sekalian, kita akan memasuki submateri yang kedua, yaitu macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi agar kita dapat mempertahankan hidup kita. Kebutuhan primer ini juga dapat kita sebut sebagai kebutuhan pokok. Contohnya adalah sandang atau pakaian yang kita gunakan untuk menutupi tubuh kita, pangan atau makanan dan minuman yang kita gunakan sebagai sumber energi kita dalam beraktivitas, dan yang terakhir adalah papan atau rumah yang kita gunakan sebagai tempat kita istirahat. Kemudian ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer tercukupi. Artinya, kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan pelengkap dari kebutuhan primer. Contohnya adalah televisi, make up, dan kulkas. Kemudian ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah yang biasa digunakan untuk kepuasan pribadi. Contohnya adalah wisata ke luar negeri, mobil mewah, barang branded dan bermerek, dan lainnya. Kemudian pembagian kebutuhan menurut sifatnya ada 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan fisik manusia. Contohnya adalah olahraga. Sementara kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya adalah bersosialisasi dengan masyarakat, kegiatan keagamaan, serta pada saat kita stres dalam melakukan aktivitas, kita dapat mendengarkan musik untuk merelaksasikan pikiran kita. Kemudian ada kebutuhan menurut waktu, dibagi menjadi 2 juga, yaitu ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan mendatang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang pemenuhannya harus dilakukan saat itu juga. Contohnya, pada saat kita lapar, maka kita harus makan, atau pada saat kita haus, maka kita harus minum. Sementara kebutuhan mendatang adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan di kemudian hari. Contohnya adalah tabungan atau kebutuhan remaja yang ingin menikah di masa yang akan datang. Ananda sekalian, ada juga kebutuhan menurut subjeknya, yaitu ada kebutuhan kelompok dan kebutuhan perorangan. Kebutuhan perorangan adalah merujuk pada kebutuhan tiap orang yang berbeda-beda. Contohnya, seorang atlet yang membutuhkan alat olahraga, seorang seniman yang membutuhkan alat lukis, dan seorang koki yang membutuhkan alat masak. Sementara kebutuhan kelompok ada kaitannya dengan barang dan jasa yang digunakan banyak orang. Contohnya adalah jembatan. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan menurut wujudnya. Ada 2, yaitu kebutuhan material dan kebutuhan imaterial. Kebutuhan material berupa barang yang dapat diraba dan dapat kita lihat langsung. Sementara kebutuhan imaterial adalah kebutuhan yang tidak berwujud. Contoh dari kebutuhan imaterial adalah pakaian, lemari, kulkas, dan lain. Sementara kebutuhan imaterial contohnya adalah kebebasan, keagamaan, dan keadilan. Nah, Ananda sekalian, kita akan memasuki submateri yang ketiga, yaitu alat pemuas kebutuhan. Nah, dalam submateri ini, pembahasannya cukup banyak Ananda sekalian. Nah, mari kita ulas bersama.
Yang pertama yaitu barang menurut hubungannya dengan barang lain, dibagi menjadi dua, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang fungsinya dapat digantikan dengan barang lain, biasanya dapat berupa barang ataupun merek yang berbeda. Contohnya minyak goreng Sanko yang digantikan dengan minyak goreng curah. Sementara barang komplementer adalah barang yang akan berfungsi jika dilakukan bersamaan dengan barang lain. Contohnya adalah galon dengan dispenser, pasta gigi dengan sikat gigi, ataupun kompor dengan gas. Yang kedua adalah barang menurut kualitas, dibagi menjadi dua, yaitu barang inferior dan barang superior. Barang inferior adalah barang yang jumlah permintaannya akan menurun seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan kata lain, apabila pendapatan masyarakat meningkat, maka jumlah permintaan akan barang tersebut akan menurun. Sebaliknya, apabila pendapatan masyarakat menurun, maka jumlah permintaan akan barang tersebut akan meningkat. Nah, contohnya adalah produk pada toko kelontong. Kemudian, barang superior adalah barang yang jumlah permintaannya akan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan kata lain, apabila pendapatan masyarakat meningkat, maka jumlah permintaan akan barang tersebut juga ikut meningkat. Sebaliknya, apabila pendapatan masyarakat menurun, maka jumlah permintaan akan barang tersebut juga ikut menurun. Contohnya adalah iPhone dan Lamborghini. Yang ketiga adalah barang menurut cara mendapatkannya, dibagi menjadi tiga, yaitu barang ekonomi, barang bebas, dan barang elit. Barang ekonomi adalah barang yang jumlahnya terbatas dan untuk mendapatkannya pun memerlukan pengorbanan. Contohnya adalah tas, mobil, kursi, dan lainnya. Sementara barang bebas adalah barang yang jumlahnya tidak terbatas dan untuk mendapatkannya pun tidak memerlukan pengorbanan. Contohnya adalah tanah, air, matahari, dan udara. Sementara barang elit adalah barang yang apabila jumlahnya terbatas, maka akan dapat memenuhi kebutuhan manusia. Namun, apabila jumlahnya melebihi batas atau berlebihan, dapat menjadi bencana bagi manusia. Contohnya adalah air dan api. Yang keempat adalah barang menurut proses pembuatan, yaitu ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah adalah barang yang belum melalui proses produksi. Contohnya adalah kapas. Sementara barang setengah jadi adalah barang yang sudah melalui proses produksi namun belum siap pakai. Contohnya adalah benang. Sementara barang jadi adalah barang yang sudah melalui proses produksi dan sudah siap pakai oleh konsumen maupun produsen. Contohnya adalah pakaian. Yang kelima adalah barang menurut segi jaminan, terbagi menjadi dua, yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak adalah barang yang dapat dipindah-pindahkan dan dapat digunakan sebagai jaminan jangka pendek, biasanya dalam kurun waktu di bawah 1 tahun. Contohnya adalah perhiasan, mobil, dan motor. Sementara barang tidak bergerak adalah barang yang tidak dapat dipindah-pindahkan dan juga dapat digunakan sebagai jaminan dalam jangka panjang. Contohnya adalah tanah dan gedung. Yang keenam adalah barang menurut tujuan pembuatan, dibagi menjadi dua juga, yaitu barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi adalah barang yang masih perlu diolah lebih lanjut sebelum digunakan oleh konsumen. Contohnya adalah kayu, tepung terigu, dan kain batik. Kemudian, barang konsumsi adalah barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya adalah pakaian, minuman, dan juga barang yang lainnya. Kemudian ada juga barang menurut wujudnya, yaitu ada barang konkret dan barang abstrak. Barang konkret adalah barang yang nyata dan berwujud. Barang konkret ini juga dapat kita amati, kita raba, dan kita sentuh. Contohnya adalah pakaian, rumah, dan tas. Sementara barang abstrak adalah barang yang tidak nyata, namun mempunyai nilai guna yang sangat penting bagi manusia. Contohnya adalah hak cipta dan hak merek. Nah, Ananda sekalian, kita akan memasuki submateri yang keempat, yaitu kegunaan barang, dibagi menjadi 5 bagian. Apa sajakah itu? Nah, berikut ulasannya. Yang pertama adalah elemen utility atau kegunaan bahan dasar, yang artinya suatu barang dirasakan kegunaannya apabila memiliki bahan dasar tertentu. Contohnya adalah pasir kuarsa yang memiliki bahan dasar untuk pembuatan kaca. Kemudian ada time utility atau kegunaan waktu, di mana artinya nilai guna suatu barang dapat terjadi apabila digunakan pada waktu yang tepat. Contohnya adalah jas hujan yang kita gunakan pada saat hujan. Yang ketiga adalah place utility atau kegunaan tempat,
yang dimana artinya nilai guna suatu barang dapat terjadi atau dapat kita rasakan kegunaannya apabila berada pada tempat yang tepat. Contohnya adalah perahu yang kita gunakan di danau. Yang keempat adalah form utility, yang artinya peningkatan nilai guna suatu barang dapat terjadi apabila suatu barang tersebut dirubah bentuknya. Contohnya adalah kayu yang diubah menjadi kursi. Yang kelima adalah ownership utility atau kegunaan kepemilikan, di mana nilai guna suatu barang dapat terjadi apabila berada pada pemilik yang tepat. Contohnya adalah jala yang lebih berguna bagi seorang nelayan dibandingkan bagi seorang dokter. Kemudian yang keenam adalah service utility atau kegunaan pelayanan, di mana service utility ini adalah barang memiliki kegunaan apabila ada layanan. Contohnya adalah televisi yang berguna apabila ada siaran. Nah, Ananda sekalian, kita akan memasuki submateri yang terakhir, yaitu inti masalah pokok ekonomi. Inti masalah pokok ekonomi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada secara umum, secara klasik, dan secara modern. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah masalah pokok ekonomi secara umum. Seperti yang kita ketahui, masalah pokok ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Masalah ekonomi ini akan terjadi begitu saja dalam kehidupan kita setiap hari. Masalah ekonomi akan selalu muncul dalam setiap aktivitas kita, baik apapun itu. Intinya, kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan begitu banyak, pada saat yang sama adanya ketersediaan sumber daya yang terbatas. Nah, oleh sebab itu, inilah kajian masalah pokok ekonomi secara umum. Yang kedua adalah masalah pokok ekonomi secara klasik, terbagi menjadi 3, yaitu masalah produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang pertama, masalah produksi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia, barang dan jasa harus diproduksi oleh pengusaha. Nah, masalah produksi ini akan dihadapi oleh pengusaha ataupun produsen karena mereka dituntut untuk memproduksi barang dan jasa dengan sumber daya yang terbatas. Kemudian adalah masalah distribusi. Masalah distribusi ini, seperti yang kita ketahui, adalah penyaluran barang antara produsen ke konsumen, baik itu penyalurannya secara langsung ataupun dengan perantara. Apapun cara yang dipilih oleh pengusaha atau produsen, distribusi harus dapat dilakukan dengan memperhatikan biaya dan kelancarannya agar konsumen dapat memperoleh barang tersebut. Kemudian masalah konsumsi. Seperti yang kita ketahui, konsumsi adalah penggunaan atau pemanfaatan suatu barang, baik itu secara bertahap ataupun menghabiskannya secara langsung. Dalam hal ini, masalah yang akan dihadapi oleh konsumen adalah apakah barang dan jasa tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, Ananda sekalian, bagian yang terakhir adalah masalah pokok ekonomi secara modern, terbagi menjadi 3 juga, yaitu adalah masalah what, how, dan for whom. Yang pertama, masalah what. Seperti yang kita ketahui, masalah ini menyangkut persoalan jenis dan jumlah barang apa yang akan dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian masalah how. Masalah ini menyangkut cara berproduksi, yaitu penggunaan teknologi dan pemilihan sumber daya yang dipakai, apakah menggunakan tenaga mesin ataukah menggunakan tenaga manusia. Kemudian ada masalah for whom. Masalah ini menyangkut persoalan siapa saja yang memerlukan barang dan siapa saja yang akan ikut merasakannya. Nah, Ananda sekalian, demikian materi yang kita pelajari hari ini mengenai masalah pokok ekonomi. Sudah banyak bukan penjelasannya? Saya harap dengan adanya materi ini dapat menambah wawasan Ananda sekalian dan dapat menjadi sumber referensi dalam pembelajaran Ananda sekalian. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita dapat bertemu di video selanjutnya.